Ketika kita berbicara seputar masalah dakwah, itu artinya kita berbicara tentang Islam secara umum, masalahan dalam ilmu, dan dia telah mengetahui dalil-dalilnya untuk mendakwahkan apa yang telah diketahui dan dia ketahui dalilnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang kesudahan umat-umat terdahulu yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan itu semua kepada kita sekalian? Agar kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang telah Allah timpakan kepada mereka, agar supaya kita sekalian terhindar dari sebab-sebab murka Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Di antaranya misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh." Dan betapa banyak berbagai macam generasi yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan setelah zamannya Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah hanya Allah yang maha mengetahui dan melihat tentang dosa hamba-hambanya. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya sebab utama binasanya suatu kaum itu adalah karena perilaku dan sikap sebagian daripada umat manusia yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai macam pertanyaan yang bertujuan untuk memerintahkan kita sekalian mengambil ibrah dan pelajaran. Kita lihat misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad." Apakah kamu tidak melihat kepada kaum Ad? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi 'ad. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum Ad, iramadatil imad, yaitu kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi, allati lam yukhlaq misluha fil bilad, bangunan-bangunan yang mereka banggakan tersebut yang tidak pernah didapatkan di negeri-negeri yang lain. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan, Allah Subhanahu wa taala hancurkan semuanya akibat dosa dan kesalahan serta kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Demikian juga dengan kaum Samud, wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad, dan demikian pula kaum Samud yang membuat gedung-gedung dan bangunan-bangunan di pegunungan-pegunungan batu yang sangat kokoh. Tetapi itu semua juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongan mereka, kecongkakan mereka, dan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun, ya, Fir'aun yang memiliki bala tentara yang sangat kuat, yang karya atau mahakaryanya yang mereka sebutkan bisa kita saksikan sampai saat ini, gedung-gedung piramida yang menjulang tinggi di Mesir sana merupakan bagian dari buah karya Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad." Dan Fir'aun yang memiliki bala tentara yang sangat banyak. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka cemeti azab sehingga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan. Sebagian orang dahulu mereka berbangga dengan jembatan kuning yang ada di belakang saya ini. Bahkan mereka mengatakan ini adalah salah satu ikon kota yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Mereka hadirkan para
engineer dari luar negeri dan seterusnya untuk merancang jembatan yang begitu kokoh ini menurut perhitungan manusia, tetapi menjadi sesuatu yang sangat tidak bermakna, yang sangat tidak berarti, menjadi sesuatu yang sangat lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hindari kesombongan, karena kesombongan akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.